好来，现 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altera Mora Edila dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Jadi di sini saya akan menjawab soal dari bab 2 nomor 4, yaitu sebuah kendaraan melaju dari satu titik ke titik lainnya. Buatlah program dalam C++ yang dapat menghitung kecepatan rata-rata kendaraan berdasarkan jarak tempuh dan waktu perjalanan. Jadi yang pertama itu logika dan deskripsi programnya. Jadi program ini bertujuan untuk menghitung kecepatan rata-rata kendaraan berdasarkan perubahan jarak dan waktu. Program dimulai dengan mengimpor pustaka iStream agar dapat menggunakan fungsi input-output. Kemudian fungsi main dideklarasikan sebagai titik awal dari program. Lalu di dalam main, beberapa variabel bertipe float dideklarasikan, yaitu delta S untuk perubahan jarak, S1 dan S2 untuk jarak awal dan jarak akhir, delta T untuk perubahan waktu, T1 dan T2 untuk waktu awal dan akhir, serta V untuk menyimpan hasil perhitungan kecepatan rata-rata. Jadi program pertama-tama meminta pengguna untuk memasukkan jarak awal atau S1 dan jarak akhir atau S2 melalui Cin. Setelah menerima input, program menghitung perubahan jarak, yaitu delta S sama dengan S2 dikurang S1, dan langsung menampilkan hasilnya dengan Cout. Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan waktu awal atau T1 dan waktu akhir atau T2, lalu menghitung perubahan waktu atau delta T sama dengan T2 dikurang T1 dan menampilkannya ke layar. Setelah mendapat perubahan jarak dan waktu, program menghitung kecepatan rata-rata kendaraan menggunakan rumus V sama dengan delta S per delta T. Hasil perhitungan kecepatan rata-rata kemudian ditampilkan dalam satuan km per jam. Misalnya, jika pengguna memasukkan S1 sama dengan 40 km, S2 sama dengan 50 km, T1 sama dengan 2 jam, dan T2 sama dengan 4 jam, maka perubahan jarak atau delta S adalah 40 km, perubahan waktu atau delta S adalah 2 jam, dan kecepatan rata-rata atau V yang dihitung adalah 20 km per jam. Dengan demikian, program ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan kecepatan rata-rata kendaraan berdasarkan input jarak dan waktu dari pengguna. Selanjutnya itu ada flowchart-nya. Untuk flowchart ini, yang pertama start atau mulai, lalu inputkan nilai S1 dan S2, lalu prosesnya delta S sama dengan S2 dikurang S1. Lalu output delta S. Lalu pengguna disuruh menginputkan lagi nilai dari T1 dan T2, lalu prosesnya delta T sama dengan T2 dikurang T1, lalu outputkan nilai dari delta T. Lalu program meminta pengguna untuk dari proses ini, yaitu V sama dengan delta S dibagi delta T, lalu outputnya adalah V. Program pun berakhir. Untuk selanjutnya itu ada algoritma. Algoritma itu yang pertama ada mulai, lalu kedua deklarasikan variabel S1, S2, delta S, T1, T2, delta T, dan V sebagai float. Lalu inputkan nilai, meminta pengguna memasukkan nilai dari S1 atau jarak awal dan simpan dalam S1. Lalu meminta pengguna memasukkan nilai S2 atau jarak akhir dan simpan dalam S2. Lalu yang keempat itu ada hitung perubahan jarak, yaitu delta S sama dengan S1 dikurang S2 dikurang S1. Lalu tampilkan hasil dari delta S. Lalu yang kelima, input waktu. Minta pengguna memasukkan nilai T1 atau waktu awal dan simpan dalam T1. Lalu minta pengguna memasukkan nilai T2 atau waktu akhir dan simpan dalam T2. Lalu yang keenam ada hitung perubahan waktu. Delta T sama dengan T2 dikurang T1, lalu tampilkan hasil dari delta T. Yang ketujuh ada hitung kecepatan rata-rata. V sama dengan delta S dibagi delta T. Lalu yang kedelapan, tampilkan hasil kecepatan rata-rata kendaraan. Lalu yang kesembilan, selesai. Lalu untuk pseudocode, yang pertama itu ada begin, lalu variabel delta S, S1, S2, delta T, T2, T1, dan V bertipe data float, lalu write, masukkan jarak awal atau S1, yang artinya program akan menampilkan masukan jarak awal atau S1 dan simpan di dalam S1. Lalu sama saja seperti ini, write, masukkan jarak akhir atau S2, jadi pengguna diminta untuk
masukkan jarak akhir atau S2 dan simpan dalam S2 ini. Lalu prosesnya delta S sama dengan S2 dikurang S1. Lalu tampilkan hasilnya. Lalu ada write atau tampilkan masukkan waktu awal atau T1, jadi pengguna disuruh memasukkan waktu awal lalu simpan di dalam T1. Lalu yang ini sama saja, pengguna akan diminta memasukkan nilai dari T2 lalu simpan di dalam T2. Lalu prosesnya delta T sama dengan T2 dikurang T1. Lalu tampilkan hasilnya. Lalu setelah itu, untuk prosesnya, V sama dengan delta S dibagi delta T. Lalu tampilkan kecepatan rata-rata kendaraan adalah dari V ini, lalu program pun berakhir. Untuk program C++-nya langsung saja kita eksekusi di kode blocks. Nah, jadi yang pertama itu ada include iStream sebagai header, lalu using namespace std, ini agar pengguna tidak perlu menuliskan std.2 sebelum cout dan cin, lalu ada inMain, yang artinya fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Lalu ada float delta S, S1, S2 delta T, T2, T1, V, yang artinya mendeklarasikan variabel bertipe float atau bilangan desimal. Lalu cout masukkan jarak awal, yang artinya program akan menampilkan masukkan jarak awal S1 dan pengguna akan memasukkan nilai dari jarak awal ini lalu simpan di S1. Untuk cout masukkan jarak akhir ini sama saja, program akan menampilkan masukkan jarak akhir lalu pengguna disuruh memasukkan nilai dari jarak akhir dan simpan di S2. Lalu program akan mengeksekusi yaitu delta S sama dengan S2 dikurang S1. Lalu cout hasil. Jadi program akan menampilkan hasil dari perhitungan delta S ini. Lalu ada cout masukkan waktu awal atau T1. Ini maksudnya program akan menampilkan masukan waktu awal atau T1 dan pengguna disuruh memasukkan nilai dari T1 dan disimpan di dalam T1 ini. Untuk yang cout masukkan waktu akhir atau T2 itu sama saja juga, lalu program akan mengeksekusi dengan rumus delta T sama dengan T2 dikurang T1, lalu program akan menampilkan hasil dari delta T ini. Lalu selanjutnya program akan mengeksekusi lagi dari V ini, yaitu V sama dengan delta S dibagi delta T. Lalu program akan menampilkan di cout, yaitu kecepatan rata-rata kendaraan adalah dari hasil perhitungan V ini dalam bentuk kilometer per jam. Untuk membuktikannya langsung saja kita kan. Misalnya, jarak awalnya ini 10 km. Lalu kita enter, lalu jarak akhirnya itu 50 km. Lalu kita enter, dan hasilnya itu 40. Nah, selanjutnya untuk waktu awal. Waktu awalnya ini misalnya 2 jam. Lalu waktu akhirnya ini misalnya 4 jam. Dan hasilnya waktu akhir yaitu 2. Jadi kecepatan rata-rata kendaraan adalah 20 km per jam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.